Penyebaran Islam periode 2 di Banyuwangi. Pasca kepergian Syekh Maulana Ishaq dari bumi Belambangan, Banyuwangi, pada masa kekuasaan Raja Menak Sembuyu yang berkuasa tahun 1440 sampai 1461, perkembangan Islam selanjutnya di bumi Belambangan dalam senyap. Belum diketahui para tokoh penyebar Islam hingga dekade pada masa pemerintahan Bupati Mas Alit Wiraguna. Bupati pertama sampai tokoh perjuangan sekaligus penyebar Islam di Banyuwangi, yaitu Kiai Saleh Lateng, lahir di kota Mandar, Banyuwangi. Dari sejarah Islamnya Bupati pertama Mas Alit Wiraguna diawali dari keterangan babat sejarah Belambangan. VOC atau Organisasi Dagang Hindia Belanda bahkan menjadi pihak yang berjasa dalam penyebaran Islam di bumi Belambangan. Dari paparan sejarawan Kiai Haji Agus Sunyoto, para ulama penyebar Islam di Nusantara memperkenalkan nilai-nilai baru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sabar, tawadu, ridho, dan adil. Dalam kamus Kawi, kata sabar misalnya tidak akan ditemukan. Sabar berasal dari bahasa Arab, sama sekali baru di Nusantara. Orang-orang pada zaman Majapahit merasa sangat bangga jika sudah bisa menundukkan orang lain atau bisa menundukkan lawannya. Bahkan kalau perlu menindas, kata-kata adigang, adigung, adiguna, saya sudah menaklukkan orang, itu adalah kata-kata kebanggaan Majapahit. Sikap rendah hati itu tidak ada. Pernah terjadi selisih pendapat dengan Raja Sunda, maka semua pasukan utusan Sunda dibantai pada waktu itu. Ketika Islam datang, watak mereka ini diselamatkan oleh nilai-nilai Islam. Namun sayang, khusus untuk Belambangan tetap beragama Hindu-Buddha. Dan disitulah nilai-nilai Majapahit tetap ada. Orang-orang Belambangan tak pernah mengenal menyerah, perang terus dan terus. Perang sampai ketika Mataram ditaklukkan oleh Sultan Agung, pemberontakan terus terjadi. Karena itu ketika Raja Pakubuwono II berkuasa, dia merasa tidak mampu mengurusi Belambangan. Daerah itu kemudian diserahkan kepada VOC, dan VOC rupanya pintar. Mereka melihat akar masalah sebenarnya adalah nilai yang dianut orang-orang Belambangan itu adalah nilai-nilai Majapahit lama. Karena itu agar tidak terus memberontak dan berperang, Belambangan harus diislamkan. Raja Belambangan bernama Mas Alit Wiraguna dan keluarganya kemudian dipanggil ke Surabaya. Setelah itu, oleh VOC, dia dipaksa masuk Islam. Kemudian dikawinkan dengan cucu Bupati Pusponegoro, Gresik. Setelah itu dia diberi beslit, diangkat menjadi Bupati Banyuwangi pertama dengan gelar Kiai Temenggung Suro Negoro. Nah, begitu mengetahui sang raja sudah masuk Islam, seluruh Belambangan penduduknya menyatakan masuk Islam. Jadi khusus untuk Belambangan, pengislaman itu sebetulnya dilakukan oleh VOC dalam cerita Babat Banyu, Babat Tawangalun, Babat Sembar. Semuanya menyatakan bahwa Belambangan belum Islam. Baru setelah dipegang VOC, rajanya dipaksa masuk Islam. Sekalipun VOC atau Organisasi Dagang Hindia Belanda sudah dibubarkan pada tahun 1799, produk VOC dalam Peraturan Pemerintah Hindia Belanda nomor 145 Masehi menyebutkan seorang bupati yang mayoritas penduduknya Islam wajib memeluk Islam. Walaupun dalam sejarah VOC tidak pernah mengenal agama, yang penting dalam benak VOC adalah untung dan menang, tetapi ternyata VOC ikut andil dalam penyebaran Islam di bumi Belambangan. Wallahu a'lam bishawab. Like and share.